sebetulnya independensi Bawaslu KPU itu sudah diprotoli ya sejak Dapil itu ditetapkan dalam undang-undang ya toh. Kemudian tentang jumlah anggota KPU termasuk Bawaslu sebetulnya ditetapkan dalam undang-undang. Masuk sih undang-undang ngatur seperti itu teknisnya gitu loh. Spanduk-spanduk sedang bahan kampanye adalah stiker, dan kemarin itu adalah APK begitu terpasang di depan TPS, dan itu banyak sekali termasuk di Bantul. Sebenarnya punya hak itu siapa sih yang mencopot? Itu Panwascam ya sebenarnya Pak ya, Panwascam bersama Satpol PP untuk seharusnya yang masang yang nyopot. Yang masang ya, yang lepot ya. Cuma kan biasanya ada biaya pasang, nggak ada biaya lepas. Salah satu kontribusi terbesar adalah sejak rekrutmen yang memang independensi sudah disuntik secara perlahan, suntik bius ya, perlahan-lahan sehingga menjadi lumpuh dalam perjalanannya, dan hari H itu hanya efektivitas biusnya itu kemudian semakin melumpuhkan gitu. Sebuah institusi kayak DKPP itu harusnya sudah mengandung penjelasan dalam pertimbangannya, harus sudah selesai itu gitu loh, harus clear. Jadi hakim itu tidak perlu bicara lagi ke publik menjelaskan putusannya, itu nggak perlu itu. Ketika hakim berbicara kepada publik menjelaskan putusannya, berarti ada yang tidak clear di situ. Itu satu. Kayaknya baru ini ya. Baru ini peristiwa itu gitu. Jadi kayaknya beliau juga agak berat hati ketika dikritik kanan kiri soal itu gitu ya. Kemudian dia harus menjelaskan pertanggungjawabannya secara moral. Sebetulnya mungkin beliau adalah orang baik yang tahu bahwa keputusan itu harus punya akuntabilitas begitu ya. Maka dia menulis di koran, cuma jadi lucu aja gitu. Harusnya yang ditulis itu adalah jadi pertimbangan di dalam keputusan itu gitu, sehingga kemudian keputusan itu punya marwah gitu. Ya, tidak meninggalkan sesuatu atau aftertaste. Iya, betul. Itu juga satu hal ya. Tapi yang saya juga sangat aneh itu ya keputusan sanksi keras terakhir, peringatan keras terakhir dengan peringatan keras terakhir lagi gitu. Ada jeda peringatan keras. Ada peringatan keras. Terus baru peringatan keras. Nah, pertanyaan saya, kerasnya itu seperti apa? Itu jangan-jangan ini sebetulnya keras yang lembek gitu ya, gitu, atau lembek yang dikeras-keraskan gitu ya. Jadi ada judul file skripsi mahasiswa. Kalau keras itu mestinya betul-betul punya dampak kan begitu. Punya dampak. Dan saya juga harus mengatakan sesuatu ya tentang putusan yang terakhir itu. KPU itu juga aneh ketika Mahkamah Agung membuat keputusan tentang keterwakilan perempuan itu nggak segera dieksekusi, gitu. Nggak segera dieksekusi. Kalau itu dipersoalkan itu juga problematik kan begitu. Baru keputusan dengan MK yang belum dirubah peraturannya, dia sudah segera membuat surat sangat aktif begitu ya. Ini juga menunjukkan sesuatu yang pertama tidak profesional, itu jelas ya. Yang kedua ini yang sangat penting sebetulnya. KPU tidak independen. Sejak dalam rekrutmen kan? Iya, itu persoalan yang lain lah ya. Kita nggak bicara rekrutmen sini. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya mereka punya waktu untuk merubah peraturan itu. Peraturan tentang pendaftaran itu ya, syarat pendaftaran itu. Perkara nanti dikonsultasikan dulu dengan DPR atau sesudahnya dikonsultasikan dengan DPR, itu kan bisa dijelaskan secara logis. Kalau ini dibuat sekarang kemudian menyurat ke DPR bahwa ini dibuat karena alasan ini dan tidak mungkin menunggu rapat dengan DPR, itu sebetulnya tidak masalah gitu. Tidak masalah satu kondisi yang seperti itu ya. Tapi sebetulnya situasi itu menunjukkan bahwa pertama mereka tergesa-gesa ya, tidak mempertimbangkan aspek-aspek teknis yang sesungguhnya sangat penting dalam pemilu ya. Kemudian yang kedua sangat merasa yakin bahwa perbuatan mereka itu sesuatu hal yang positif gitu ya. Jadi saya punya pembanding ya, ketika MK membuat putusan tentang bolehnya KTP untuk syarat pemilihan karena daftar pemilih yang buruk pada tahun 2009 itu kan nggak sempat ngerubah peraturan karena 3 hari sebelum pemungutan suara putusan itu.
3 hari sebelum pemungutan suara itu kemudian bisa langsung dieksekusi. Tetapi dalam proses mengeksekusi itu KPU membuat peraturan gitu. Walaupun peraturan itu akhirnya tidak tersosialisasikan dengan baik karena memang waktunya tidak cukup ya. Apalagi itu harus dikirim ke seluruh dunia gitu. Jangan lupa loh, pemilu kita itu sebetulnya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Karena itu kan juga berlaku di luar negeri dengan paspor dan segala macam gitu. Nah, persoalan teknis seperti itu bisa diatasi dengan itu gitu. Nah, jadi pertanyaan besar kita sekarang ini adalah sifat konsultasi dengan DPR itu, ya, itu membuat KPU betul-betul tidak dalam posisi independen gitu, sangat tergantung pada konsultasi itu. Itu terbukti pada peraturan tentang keterwakilan perempuan, itu kan berubah setelah konsultasi dengan DPR, menunjukkan bahwa dia tidak independen. Sebetulnya independensi bahwa KPU itu sudah diprotoli ya sejak Dapil itu ditetapkan dalam undang-undang ya toh. Kemudian tentang jumlah anggota KPU termasuk Bawaslu sebetulnya ditetapkan dalam undang-undang. Masuk sih undang-undang datang ngatur seperti itu teknisnya gitu loh. Padahal tinggal membuat regulasi sederhana ya. Penduduk kurang dari 1 juta misalnya dapilnya harus berapa ya toh, penduduk lebih dari 1 juta sampai berapa juta berapa perwakilannya, tinggal begitu, termasuk anggota KPU Bawaslu-nya. Kabupaten yang jumlah penduduknya sekian berapa, itu biar KPU sendiri yang hitung, nggak usah ditentukan Kabupaten Gunung Kidul piro, Sleman piro. Itu lebih menunjukkan kepentingan politik daripada kepentingan organisasi KPU gitu loh. Dan jauh lebih tepat dalam memotret mereka yang tahu wilayah, tahu lokasi. Khusus untuk dapil itu kan sebetulnya banyak mengandung keanehan, termasuk dapil yang lompat antar kabupaten. Memang perlu regulasi imunitas penyelenggara pemilu itu, karena selama ini ya mulai dari proses rekrutmen itu ya, karena itu pintu terlalu politis rekrutmennya, ya, tidak lagi profesionalitas yang ditonjolkan gitu ya. Ya, terlalu banyak campur tangan DPR di dalamnya begitu. Teman-teman KPU boleh bantah lah itu soal itu ya. Kita semua dengar kok gitu loh. Kita semua dengar kok bagaimana DPR mengatur harus orang ini yang masuk, harus orang ini yang masuk. Dan itu kan berimplikasi kepada level kepercayaan publik terhadap independensi KPU. Apalagi ditambah dengan kesalahan yang beruntun ini, ditambah lagi dengan salah input, salah yang macam-macam itu pasti akan menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Saya kira itu problematiknya di situ. Makasih Pak Bambang. Kita tadi melihat bagaimana Pak Bambang memberikan kita insight tentang penyelenggaraan pemilu yang dalam konteks makro ya, barangkali ya, ada institusi di situ, ada penyelenggara di situ, ada berbagai potensi pelanggaran di situ. Nah sekarang coba kita melihat bagaimana dari aspek pemilih, Mas. Itu artinya saya kira beberapa riset KISP terkait dengan pelanggaran pemilu 2024 ini juga ada beberapa temuan yang menarik, misalnya bintingan ya, tradisi bintingan ya dalam bahasa lokal itu ya, bintingan itu apakah juga masih ada untuk menggambarkan situasi money politics ya, karena itu juga merupakan bagian yang sangat penting dan merusak demokrasi, tidak hanya dari aspek institusional atau kelembagaan ya, tetapi juga dari aspek pemilih pun juga punya kecenderungan atau punya potensi untuk merusak demokrasi. Nah, bagaimana temuan Mas Edward ya dari teman-teman KISP? Ya, terima kasih Pak Tunjung. Jadi kami itu kan memantau di 5 provinsi Pak. Ada di Sumatera Selatan, ada di DIY, ada di Sulawesi Selatan, dan ada di Jawa Barat. Nah, terkhusus di DIY kemarin kita itu menerjunkan sekitar 80 teman-teman mahasiswa Pak. Gabungan antara DPP UGM dengan juga KISP. Nah, temuan-temuan yang menarik di lapangan saat itu adalah pertama, kita masih banyak melihat APK terpasang di depan TPS. Dan ini salah satu menurut saya pelanggaran yang fatal gitu Pak Bambang ya. Karena APK itu masih terpasang dan bahan kampanye pun masih terpasang. Jadi kalau APK itu kan seperti baliho, spanduk-spanduk, sedang bahan kampanye adalah stiker, dan kemarin itu adalah APK begitu terpasang di depan TPS, dan itu banyak sekali termasuk di Bantul. Sebenarnya punya hak itu siapa sih yang mencopot? Itu Panwascam ya sebenarnya Pak ya, Panwascam bersama Satpol PP untuk seharusnya yang masang yang nyopot. Yang masang ya, yang nyopot ya. Cuma kan biasanya ada biaya pasang, nggak ada biaya lepas. Panwas
mencatat katanya melaporkan ke Satpol PP, ya. gitu. Tapi Satpol Harusnya PP gitu. nggak ada anggaran atau Bawaslu nggak ada anggaran, sehingga ya wes, iya gue. Ya. Dan itu temuan yang menurut saya aneh karena Panwascam ada di situ, seharusnya kan melaporkan kan begitu Pak. Yang kedua, memang kami melihat ada indikasi pembagian uang itu di depan TPS, tapi bukti belum kuat Pak Tunjung, Pak Bambang, Pak Rito. Yang itu juga dilakukan kemungkinan besar oleh oknum aparat desa Pak. Ya. Jadi itu terjadi semacam mengabsen begitu ya. Ini sudah masuk begitu. Dan ini kita laporkan ke Bawaslu. Tapi memang secara bukti, secara prosedur itu yang sulit untuk membuktikan itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya kami kemarin melelahkan, walaupun kemarin kita mendorong apapun di hari H itu semua pihak bisa terjerat. Begitu temuan itu. Dan ketiga kita melakukan terkait dengan penyebaran kuesioner bersama teman-teman DPP UGM terkait dengan persepsi pemilih Pak, khususnya bagaimana pengalaman mereka nih saat memilih begitu dan apa temuan-temuan saat dimulai hari tenang sampai di pemungutan suara. Memang mereka hampir rata-rata dari 400 responden di 5 kabupaten di DIY, mereka mengatakan pernah melihat praktek politik uang dan terkhusus itu ada di masa hari tenang. Hampir rata-rata mereka menemukan itu. Yang kedua, mereka mengatakan secara sejujur-jujurnya mereka bingung untuk menentukan pilihan caleg. Nah itu hampir 82% Pak, mereka bingung menentukan caleg. Dan ini menjadi catatan kita bahwa sebenarnya pemilu kita itu belum inklusif khususnya bagi legislatif begitu Pak Tunjung, Pak Rito. Itu yang kami temukan secara fatal. Yang ketiga tentu ini Pak, pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Ya. Memang himbauan KPU itu H-1 dihimbau untuk jam 11 hingga jam 1 itu adalah pemilih DPTB. Tapi kan secara aturan kan tidak ada Pak, itu semacam himbauan. Yang pada akhirnya mahasiswa itu datang, tidak bisa memilih dan akhirnya balik mau pulang lagi. ini banyak sekali kemarin terjadi dan kami juga menemukan yang harinya PSU di Sleman misalnya pemilih DPTB yang harusnya dapat 1 surat suara tapi ternyata diberikan 5. Karena hoax misalnya Pak, itu banyak ditemukan sekali dan yang melakukan hoax itu kan orang-orang di TikTok yang punya followers banyak. Sebut saja saya Boy Chandra misalnya melakukan hoax kan itu Pak. Pemilih yang punya KTPL bisa memilih di mana saja. Itu juga termakan di 2024 sama seperti di 2019. Akan tetapi memang Pak secara kekeosan itu tidak sama seperti 2019. Ya. Secara keributan begitu. Kalau 2019 kan sampai geruduk Bawaslu, geruduk KPU. Tapi kali ini tidak ada. Tapi secara teknis menurut saya hampir sama dan bahkan mundur ya Pak. Khususnya tadi seperti APK, pembagian uang dan segala macam itu terjadi. Itu yang saya lihat Pak Tunjung sebenarnya di lapangan. Ya, makasih Mas Edward ya. Di dalam pemilu 2024 ini kan juga Pak Bambang, Pak Rito juga ya, kita masih melihat bagaimana masifnya quick count yang mana itu dilakukan dalam tanda kutip mendahului hasil dari KPU. Nah menurut Pak Bambang sebetulnya quick count itu kedudukannya dalam pemilu itu apakah positif atau negatif? Ya. Jadi begini. Secara ilmiah sebetulnya quick count itu bisa membantu memprediksi hasil, itu betul. Dan secara metodologi sebetulnya jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada survei atau exit poll. Ya. Yang kita harus ragukan itu adalah exit poll sebetulnya. Karena exit poll itu berdasarkan opini orang yang datang ke TPS, keluar ditanyain milih apa, orang bisa menjawab apa saja. Ya, melanggar prinsip Luber-Jurdil. Pertama itu melanggar prinsip Luber-Jurdil sehingga di beberapa negara exit poll itu dilarang sebetulnya. Exit poll itu dilarang. Dan itu juga bisa kita sudah jauh lebih baik ya daripada 2009, 2014. Quick count itu diumumkan setelah jam 3 ya. Itu juga suatu upaya untuk mencegah bandwagon effect terutama karena kita punya tiga zona waktu ya. Indonesia Timur selesai lebih dahulu, Indonesia Tengah menyusul, baru Indonesia Barat. Sementara Indonesia Timur selesai menghitung, Indonesia Barat masih memberikan suara ya. Itu membuat resiko itu terjadi. Sehingga kemudian saya kira sudah bagus mengatur tentang waktu pengumuman. Tidak boleh pada saat itu.
di 2009 itu pernah jam 9 pagi sudah ada yang membuat pengumuman, tapi exit poll itu keterlaluan itu gitu ya. Jadi orang-orang yang datang ke TPS keluar memberikan, setelah ditanya lalu itulah yang dihitung diumumkan di televisi. Saya tegur televisi, jangan nipu Kalau rakyat. salah 2009 itu. Iya, 2011 betul. itu sudah melakukan Iya, exit poll ya. betul. Yang kemudian ditutup jam berapa menit kemudian, apa 1 jam. Nah itu saya ingat betul, saya menegur penanggung jawab exit poll itu di sebuah stasiun televisi ya. TV kan kalau nggak salah. Ya TV merah lah, saya nggak mau nyebutin merek ya. Ya saya ingat betul, saya tegur dengan keras, saya bilang Anda itu tidak sopan, saya bilang ya. Pemungutan belum selesai sudah mengumumkan hasil, saya bilang begitu. Walaupun tersebut tidak menyebut lagi bahwa itu exit poll. Dia bilang itu quick count. Dari mana quick count ya kan? Dia pikir karena semua orang Indonesia itu tidak paham bedanya quick count dengan exit poll ya toh. Dia kemudian mengambil langkah itu. Nah, ini saya kira penting. Yang kedua, ini kembali ke persoalan etika. Ya, saya kira quick count itu sah-sah saja, apalagi kemudian diumumkan kepada publik hasilnya gitu. Tapi juga menurut saya paling penting adalah dia harus mengumumkan sumber pembiayaannya, karena quick count itu tidak murah gitu. Apalagi kalau dia mengirim 2.000 orang ke 2.000 TPS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu biayanya mahal itu, tidak murah gitu. Dia harusnya jujur itu memberitahu. Iya, dia dibayar oleh siapa gitu. Karena yang kita sering kali temukan itu adalah lembaga-lembaga survei itu tidak fair soal itu gitu. Seolah-olah dia melakukan survei ilmiah, tetapi kemudian ternyata dia adalah bayaran. Nah, ini yang kemudian orang membuat menjadi kepercayaan pada lembaga survei itu menjadi sebuah persoalan dalam pemilu kita. Dan itu terbukti di beberapa kali pemilu kan mereka meleset jauh begitu ya. Itu juga menunjukkan hal yang sangat signifikan ya. Tapi menurut saya sebagai sebuah tradisi keilmuan ya, dan metodologi yang ketat begitu, dan kemudian juga dipertanggungjawabkan secara etis, quick count itu bisa membantu memprediksi hasil. Sekali lagi memprediksi ya, bukan menentukan hasil akhir. Karena biasanya kalau itu benar dan taat asas, ya selisihnya nggak terlalu jauh gitu. Itu sudah bisa dibuktikan, karena apalagi datanya itu data valid gitu ya, dengan sebaran TPS yang begitu ya, samplingnya begitu besar, sehingga kemudian mestinya bisa membantu. Cuma yang jadi khawatirnya orang adalah ini menyetir KPU, karena orang percaya quick count itu sudah mendekati hasil, lalu KPU menyesuaikan dengan itu lah, itu yang nggak boleh. Semacam pressure ya Pak. Ada pressure pada KPU, wah ini kalau gini nih yang harus menang yang ini ya, kalau gitu ini ditambahin, nah itu yang nggak boleh gitu. Quick count itu seakan-akan menjadi real count dalam persepsi publik. Betul. Itu yang saat ini yang dipersepsikan oleh masyarakat gitu ya. Dan di samping itu saya nggak tahu ya, bukan ahli IT, seberapa jauh security dari web-based application para lembaga survei ini. Saya bukan ahli IT ya, tetapi bahwa ya begini maksud saya, nambahkan Pak Bambang tadi, selain soal keterbukaan keuangan, bagaimana publik umum itu punya trust bahwa semua website lembaga survei, mungkin bagi lembaga survei itu dia nggak salah, tetapi ada orang yang memainkan di balik itu. Yang ini kan nggak bisa warga kayak saya ini ngerti di balik lembaga survei juga itu, Pak, maksud saya. Oke, bagi mereka kan ketika mereka mau rilis jam 3 TET, kaget semua kan sebenarnya itu para pemilik lembaga survei itu. Ketika belum dibuka, mereka disuruh ngasih bocoran. Ini saya agak kaget juga melihat. Siapa yang mampu menjamin imunitas web mereka itu, kemudian tidak ada orang yang meretas untuk kepentingan apapun, dan kenapa itu hanya di Pilpres mungkin ya. Kenapa? Kan banyak logika PDIP tinggi tapi kandidatnya kok lemah, jauh lebih rendah terus dan segala macam, walaupun mungkin masih bisa ya dibicarakan, tetapi ada sedikit anomali-anomali yang itu saya juga nggak bisa baca gitu, apakah benar-benar mungkin pemilik lembaga survei clear, tapi kita nggak tahu gitu kan. Ada
behind the scene yang pemilik lembaga survei mungkin nggak tahu juga Pak gitu. Nah itu mungkin sehingga kemudian ya tadi itu yang kata Pak Bambang, ketika lembaga survei mungkin melenceng jauh, loh ini piye toh orang kemarin. Nah akhirnya publik itu sudah masuk alam bawah sadar itu, conciseness itu tadi, itu dia. Ya wallahu alam saya juga nggak tahu gitu loh, sekuritas para lembaga survei. Kalau kita bicara penggunaan teknologi dalam pemilu itu selalu ada isu trust terhadap sistem ya. Bagaimanapun sistem itu buatan manusia dan buatan manusia bisa saja diakali kan gitu. Dan percayalah sama saya, tidak pernah dalam sejarah pemilu itu sistem itu nggak coba dihack sama pihak luar gitu ya. Coba kalau KPU mengumumkan berapa kali dia coba dihack gitu dalam periode pemilu ini, mungkin kita kaget juga gitu. Jadi serangan terhadap sistem KPU itu tidak cuma sekali. Saya punya pengalaman pribadi yang sangat pusing ya gara-gara pemilu 2004. Ya, ketika saya jadi dekan, ada mahasiswa UMY yang ditantang gara-gara menjawab tantangan anggota KPU pada waktu itu untuk menghack situs KPU, lalu mahasiswa HI itu ya. Mahasiswa HI itu bisa diubah ya Pak? Dirubah partai jadi partai jambu, partai kelengkeng, partai melon begitu sama itu dia gitu. Level mahasiswa dan tahu nggak dari mana dia ngehacknya? Itu dari warnet di Biro Brajan, coba bayangin. Tahun 2004. 2004. Yang software yang belum banyak. Dan itu mahasiswa HI bukan mahasiswa IT gitu loh. Mahasiswa HI yang itu. Saya didatangin polisi. HI itu hubungan IT. Mungkin. Ini real ya, ini real, bukan artinya saya punya pengalaman pribadi soal itu sehingga saya tahu persis itu. Saya waktu itu jadi dekan, didatangi oleh polisi, ditanya tentang mahasiswa itu, ya saya bilang memang apa adanya, itu memang mahasiswa kita kan begitu. Nah itu realitas seperti itu. Jadi itu aja saya dapat infonya beberapa itu dari katanya lapis 7 apa lapis 9 ya. Untuk itu pengamanannya. Pengamanan itu sengaja dia cuma lapis 2, 3 itu aja udah ribut. Dia bisa sampai lapis terakhir. Dia bisa untuk ngerubah nama partai itu. Cuman dia tes gas, ingin mengatakan jangan sombong-sombong gitulah KPU. Nyatanya saya mengingatkan. Bayangin partai Indonesia hebat dirubah jadi partai jambu bol gitu, kayak partainya mahasiswa kan begitu. Sempat heboh itu waktu itu. Kalau nggak salah KPU agak songong juga ya. Songong, kan betul. Bisa ada yang menjebol website kami bla bla karena berlapis-lapis. Iya, pertama itu. Jadi soal IT itu tidak boleh ada kesombongan di sana. Satu, karena jangan juga tidak boleh percaya 100%. Saya setuju dengan Pak Ridho. IT apapun bisa dijebol sekarang gitu. Kok IT KPU, IT yang berkaitan dengan perbankan kita juga jebol kok ya, kurang apa lapisannya begitu. Artinya itu bukan sesuatu hal yang luar biasa kalau terjadi, dan dalam banyak pemilu di beberapa negara juga kita menemukan fenomena yang kurang lebih sama gitu ya. Artinya upaya untuk mempengaruhi sistem elektronik itu sangat mungkin terjadi. Dan itu juga mungkin yang orang persoalkan dengan si rekap yang salahnya banyak sekali itu gitu ya. Salahnya banyak sekali itu. Itu juga mungkin punya potensi yang sangat besar untuk diganggu seperti itu. Dan mungkin yang paling aneh itu sebetulnya adalah berkaitan dengan kebocoran data pemilih yang sampai detik ini KPU tidak pernah menjelaskan kepada publik seberapa besar kebocoran itu dan bagaimana mereka menanggulanginya. Sampai hari ini loh ya, belum ada itu. Ya, mereka berjanji aja tapi tidak pernah sampai saya nggak tahu direalisasikan atau enggak karena tidak pernah ada penjelasan gitu. Sampai hari ini tidak ada pernah penjelasan. Itu menunjukkan bahwa apapun yang berkaitan dengan teknologi kita harus menyimpan rasa curiga terhadap itu ya, dan distrust terhadap teknologi di Indonesia itu sangat besar sebetulnya ya. Itu juga membuat banyak orang khawatir dengan menggunakan teknologi informasi dalam pemilu, apalagi sampai dengan e-voting atau yang lain-lain ya. Selalu perdebatannya di situ. Apakah kita bisa mengubah trust kita dari manusia ke mesin kan begitu.
manusia bisa dipengaruhi, mesin bisa diakali kan begitu. Jadi sama-sama tidak peluang untuk sama-sama punya peluang untuk tidak dipercaya begitu. Saya kira begitu Pak Tunjung. Pak Bambang, Mas Edward, dengan adanya banyak sekali potensi pelanggaran ya, baik yang sudah terbukti maupun masih dalam proses ya. Kemudian juga kita lihat, dan itu tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara ya, tapi juga potensi-potensi itu juga muncul dari pemilih ya, maupun tim sukses dan sebagainya, apapun namanya. Nah, maka kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok civil society, Mas, untuk bisa melakukan, ya paling tidak meminimalkan ya, agar hal itu tidak terus berulang dalam tradisi pemilu di Indonesia. Ya, nah ini sulit ini jadi sebenarnya sudah banyak ya yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, misalnya dari sisi regulasi, seperti dari sisi tadi pembahasan kita terkait iklan media sosial misalnya. Kalau tadi Pak Bambang bicara teknologi pemilu, jangan lupa media sosial kita ini juga bagian dari teknologi yang merubah persepsi orang untuk melakukan apapun, bisa melakukan konflik, bisa merubah persepsi orang untuk memilih dari satu yang ke tempat lainnya. Nah, upaya-upaya masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan regulasi itu sudah banyak. Sekarang tinggal mau atau tidak sebenarnya Pak dari penyelenggara pemilu. Karena itu gamblang sekali dipertontonkan. Contoh tadi iklan media sosial. Kenapa kok kita tidak mengatur itu misalnya Pak Bambang terkait iklan media sosial, di mana semua orang itu bisa melakukan kampanye brutal dengan biaya berapapun, tapi batasnya tidak ada. Gitu. Yang ketiga, tidak ada juga yang bisa memainkan algoritma tadi. Betul. Ini kan juga tidak diatur Pak, ternyata di dalam di dalam peraturan kita begitu kan. Dan penyelenggara pemilu pun mungkin nggak tahu apa itu algoritma, jangan-jangan. Jadi masyarakat sipil untuk mendorong ini sudah banyak sekali. Nah sekarang perbaikan-perbaikan yang sudah didapatkan ini saya rasa kita perlu evaluasi Pak. Baik itu dari sisi undang-undang kita, yang kedua juga dari sisi bagaimana peraturan-peraturan teknis KPU ini begitu kan. Yang ketiga juga kita perlu evaluasi sistem pemilu kita, Pak. Apakah dengan sistem yang seperti ini masih relevan atau tidak? Inklusif tidak bagi pemilih? Jangan-jangan pemilu kita ini nggak inklusif bagi pemilih gitu kan, Pak? Inklusif dalam mendapatkan informasi caleg misalnya, inklusif dalam pemilih itu mudah menentukan pilihannya di TPS begitu. Nah ini saya rasa perlu duduk bareng mungkin Pak Bambang, masyarakat sipil, dosen begitu. Tidak lagi gagah-gagahan pemilu kita itu paling hebat, 5 surat suara selesaikan dalam 1 hari begitu kan, terbesar di dunia begitu. Tapi realitanya ternyata pemilih kita itu juga kesulitan. Mungkin teman-teman Gensi nggak tahu siapa caleg yang dia pilih kan gitu Pak. Betul. Nah kalau saya ngelihatnya di situ Pak, perbaikan itu tinggal mau atau enggak. Termasuk juga politik uang misalnya. Kita tahu politik uang itu persoalan, dan itu merusak kualitas demokrasi. Tapi apakah mau kita memperbaikinya kan gitu Pak? Dan KSP sudah banyak, mungkin Pak Bambang sebagai pembina KSP udah buaya sekali kita melakukan itu ke masyarakat gitu Pak. Itu mungkin Pak Tunjung. Ya, Pak Turun. Mungkin terakhir Pak Rito, Pak Bambang, Mas Edward ya. Kembali ke premis awal tadi bahwa kita belajar itu tidak harus selalu dari sesuatu yang ideal. Kadang-kadang hal yang banyak kekurangan itu justru kita bisa banyak belajar dari situ. Nah mungkin 1-2 kalimat saja Pak Rito. Nah apa yang kemudian bisa kita pelajari dari 2024 ini untuk menggambarkan situasi terkini demokrasi Indonesia dan apa yang kemudian harus diperbaiki gitu ya, dengan berdasar kepada capaian demokrasi kita hari ini. Karena peringatan dari ilmuwan terutama dari luar negeri ya Pak Bambang ya, terkait dengan demokrasi Indonesia kan bukan hanya 1-2 tahun yang lalu toh, tapi sudah banyak istilah-istilah seperti setback demokrasi, backslide of demokrasi, the decline of demokrasi kan sebetulnya lebih dari 5 tahun yang lalu ya peringatan-peringatan itu, tapi nampaknya kita abai dalam tanda kutip ya untuk memperbaiki itu. Nah ini menarik juga dengan yang disampaikan Pak Bambang bahwa pemilu itu tidak di ruang hampa, betul Pak. Itulah kenapa kalau di kelas kita sering menjelaskan kepada mahasiswa bahwa electoral governance itu bukan hanya sekedar masalah administratif, tapi ada masalah politik yang kadang-kadang justru lebih luar biasa pressure-nya. Nah jadi berangkat dari apa yang tadi sudah kita bahas Pak Rito. Nah kira-kira apa yang bisa kita garis bawahi dari pencapaian berdemokrasi dan berpemilu kita? Oke, pertama bahwa kalau saya melihat, saya sepakat
perlu evaluasi besar ya Mas Pak Bambang, Mbak Tunjung. Tapi begini, kalau seandainya draft undang-undang pemilu, pilkada ataupun partai itu kita revisi itu oke, setuju. Tetapi begini, saya punya pikiran ini nanti kemudian mentok di parlemen aja, di DPR. Kalau mereka yang mempunyai otoritas, saya nggak tahu, sedang berpikir bagaimana tiga undang-undang ini memang termasuk imunitas buat penyelenggara pemilu itu mungkin ekstra apa ya sebutannya, undang-undang ekstra parlemen atau apa itu tidak menjadi kewenangan utuh parlemen saja gitu. Karena undang-undang partai politik ya memang mana ada kemudian seandainya kita nih para ilmuwan akan membuat periodisasi ketum partai politik 2 periode. Nah, gitu ya. Terus segala macam lah. Itu nanti mentah itu di parlemen. Kalau lagi-lagi karena mereka yang akan penerima manfaat gitu loh. Tidak akan menggali kubur mereka sendiri. Betul. Selama itu tidak ada semacam para pakar hukum tata negara ya, itu perlu mengatur 3 undang-undang ini perlu dibuat ekstra istilahnya parlemen. Jadi pemutus itu bukan hanya parlemen saja gitu ya. Atau bila perlu termasuk penyelenggara pemilu perlu ada hak imunitas tadi itu, termasuk sejak mulai rekrutmen. Saya melihatnya salah satu kontribusi terbesar adalah sejak rekrutmen yang memang independensi sudah disuntik secara perlahan, suntik bius ya, perlahan-lahan sehingga menjadi lumpuh dalam perjalanannya, dan hari H itu hanya efektivitas biusnya itu kemudian semakin melumpuhkan gitu loh. Nah itu yang kemudian ya saya dapat kabar wira-wiri ke istana, wah ini ya agak repot kalau udah begitu gitu Pak penyelenggara. Itu menurut saya 3 undang-undang ini evaluasi besar, lalu kemudian ya membuat secara profesional, dan lagi-lagi pemutus akhir tidak hanya parlemen dan tidak hanya eksekutif, tetapi ya ekstra para ilmuwan dan mempunyai hak. Ini butuh keberanian, tidak hanya hukum positivistik gitu ya menurut saya. Gitu. Terima kasih. Ini sebetulnya banyak yang masih bergantung ini Pak Rito ya. Tetapi karena keterbatasan waktu juga Bang, ini kayaknya mungkin untuk hari ini kita sudahi dulu ya barangkali obrolan kita. Ini sangat menarik sekali, luar biasa tadi. Insight dari Pak Rito, Pak Bambang, Mas Edward ya terkait dengan juga temuan-temuan lapangan yang ternyata kita tidak lebih baik ya dalam berdemokrasi ya, bahwa praktek-praktek politik uang, biddingan dan lain sebagainya itu masih terus saya nggak tahu namanya lestari atau dilestarikan tetapi itu paling tidak masih terus terjadi. Demikian juga penyelenggaraan pemilu masih diwarnai dengan berbagai kelemahan ya, baik dalam hal sistem seperti Sirekap tadi maupun di dalam kualitas penyelenggara yang barangkali perlu dievaluasi. Juga dari Pak Rito ada catatan menarik ya, kalau semuanya dikembalikan ke partai, ke parlemen ya sudah berarti di situ. Tidak ada upaya yang drastis ya untuk melakukan terobosan ketatanegaraan ya kita akan balik ke situ lagi. Nah, oleh karena itu barangkali tadi beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya, dari sekian banyak tadi memang saya kira penting sekali untuk menggarisbawahi bahwa pemilu itu tidak lepas dari aspek politik, itu penting sekali bahwa kita tidak pernah bisa mengharapkan sebuah pemilu yang berkualitas, yang berintegritas, yang luber jurdil gitu ya, ketika situasi politik yang berada di sekitar pemilu itu sedang tidak baik-baik saja, barangkali itu Pak Bambang ya. Kemudian yang kedua ya banyak pengaturan-pengaturan yang kemudian harus kita adjust, beberapa peraturan perundang-undangan yang terbukti sudah bermasalah ini harusnya memang sudah diperbaiki ya sejak lama ya, dan karena itu sudah terbukti paling tidak dalam 2 kali pemilu ini membawa masalah. Demikian juga perlu terobosan-terobosan ketatanegaraan Pak Rito ya, agar upaya-upaya itu kemudian mampu dalam tanda kutip memaksa ya para aktor politik untuk bisa memperbaiki diri, tidak hanya memikirkan untuk kepentingannya diri sendiri, tapi dipaksa untuk menjadi negarawan, dipaksa untuk peduli kepada nasib bangsa, tidak hanya bagi diri dan keturunannya. Nah, barangkali itu Pak Bambang, terima kasih banyak Mas Edward ya, matur nuwun Mas Edward, Pak Rito, matur nuwun atas kesediaannya untuk berbagi
ilmu dan pengetahuan dengan kita. Saya kira demikian Sobat IP dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk sesi podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bersama-sama obrolkan ini menambah wawasan kita dan menambah kesadaran kita tentang pentingnya kita untuk mempertahankan demokrasi. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.